Ya, ya memang mengkhawatirkan ya, tapi saya kira sih kita tidak terlalu begitu besar kekhawatirannya, karena sama aja lah kalau semua negara produsen tekstil dan garmen itu juga terkena tarif tinggi, artinya ya kembali ke zero zero. Non tarif pun juga akan berlaku sama, karena hampir semuanya di antara negara-negara tekstil produser juga kena gitu. Dan Indonesia sebenarnya kena paling kecil gitu loh. Kalau kita lihat Cina misalnya dia kena 34% plus 20% kan. Terus Vietnam itu 46%, Kambodia 49%, Thailand 36%. Kita lihat juga Bangladesh 37%. Laos dan Myanmar juga di atas itu 48 dan 44%. Indonesia hanya 36%. Nah, artinya apa? Di samping ancaman ini sebenarnya juga ada peluang, bahwa peluang kita dengan tarif yang lebih rendah mestinya bisa kita manfaatkan, kita nanti bisa menjadi supplier yang lebih baik kepada US gitu, mengingat US juga salah satu negara tujuan ekspor tekstil dan garmen yang sangat besar dari eksportir kita di Indonesia. Jadi kita nggak terlalu khawatir, tetapi memang harus diantisipasi karena selain masalah ekspor kita ke US yang mungkin akan terdisruption dalam jangka waktu pendek ke depan, kekhawatiran berikutnya adalah bahwa negara-negara lain produsen ekspor yang mungkin menghadapi masalah karena ekspor ke Amerika menjadi lebih mahal, mereka meluberkan ekspor mereka ke Indonesia. Jadi ini masalah yang lebih besar justru di situ. Mengingat kita begitu terbuka dengan non tarif barrier yang sangat rendah saat ini, sehingga kita gampang sekali dibanjiri produk-produk ekspor dari negara-negara produsen tekstil yang kompetitor Indonesia. Ingat ya, kita itu punya non tarif barrier hanya sekitar 350 jenis non tarif barrier. Amerika sendiri punya 6.600-an sekian gitu. China 4.800 sekian. Kita paling Ya. kecil. Artinya apa? Kekhawatiran bahwa barang-barang dari tekstil dan garmen termasuk alas kaki yang diproduksi oleh negara-negara tetangga itu bisa akan menjadi meluber ke Indonesia. Dan without any consent itu akan menjadi semakin berbahaya, bukan sekedar ancaman yang kita dapatkan dari Mr. Trump dengan 32%, karena itu masih kita Oke. lihat sesuatu yang masih membuka peluang bagi Indonesia. Nah, concern besar kita adalah ke dalam negeri. Bagaimana kemudian pemerintah perlu menyikapi situasi ini? Karena Ya. kalau dalam negeri kita kebanjiran terlalu besar seperti itu, ya akhirnya kita akan mati di luar dan mati pula di dalam kan? Nah, ini yang Ya. concern-concern besar ini seharusnya kita melihat ke dalam karena dunia luar tidak selalu bisa kita atasi dengan baik. Misi Ya. delegasi yang dikirim pemerintah ke sana pun tidak akan membuahkan hasil yang baik. Kita juga Ya. lihat Jepang, India juga melakukan misi yang sama, mendahului sebelum dikeluarkannya Ya. tarif dari Mr. Trump gitu. Dan hasilnya apa? Mereka tetap kena gitu dan tinggi 24 dan 17%. Itu membuat Oke. situasi yang akan sama hasilnya. Mengingat Ya. ini kita berbicara tentang dignity ya, kebanggaan sebuah negara ya. Mr. Trump sudah menjanjikan hal itu zaman dia kampanye. So dia tidak akan merubahnya dengan sangat cepat. Apalagi dalam situasi Oke. ini kita tahu Amerika mengalami defisit perdagangan yang sangat-sangat besar, hampir Ya. Ya. 900 miliar dolar. Dan di situ disumbangkan oleh Indonesia di peringkat ke-15 gitu. Nah, lebih baik kita melihat ke dalam, membenahi ke dalam, mengatur regulasi kita kuat di dalam sehingga kita bisa mengantisipasi international trade yang kejam saat ini. Iya, terkait dengan langkah pemerintah pusat yang dalam hal ini sudah diinstruksikan oleh Presiden. Tadi sebenarnya Mas Danang, Mas Bima itu betul semua ya. Dan apa yang disarankan itu juga kami sepakat dan sedang kami lakukan ya, termasuk dengan mengirim delegasi tadi. Tapi begini, sebelum saya masuk ke delegasi ya, jadi instruksi Presiden itu setidaknya ada 3 ya. Yang paling pertama itu adalah memperkuat positioning Indonesia di kancah perdagangan global menggunakan, nah ini seperti yang Mas Bima katakan tadi, menggunakan aliansi-aliansi di bawah naungan
organisasi, misalnya tadi seperti BRICS ya. Ya. Lalu yang kedua juga ada ASEAN, dan yang ketiga Indonesia terus mendorong upaya untuk masuk menjadi anggota tetap di OECD. Kurang lebih seperti itu yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah untuk semakin memperkuat komitmen serta akselerasi upaya pemerintah untuk hilirisasi. Jadi menambah added value di produk-produk yang sifatnya adalah sumber daya alam, yang sifatnya adalah hasil mentah. Kurang lebih seperti itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah untuk menjaga dan memperkuat daya beli. Nah, untuk sampai ke pada tiga itu, yang paling dekat ini yang diinstruksikan oleh Presiden adalah menyederhanakan regulasi, terutama untuk investasi, terutama untuk membuka usaha-usaha dan lain-lain. Ini sudah diinstruksikan oleh Presiden untuk segera, kalaupun memang sudah dimulai, untuk dipercepat ya pelaksanaan penyederhanaan regulasi, perizinan, permittance dan lain-lain, supaya usaha rakyat itu jauh lebih mudah dan daya beli itu meningkat begitu. Nah, terkait dengan pengiriman delegasi, betul ya. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kemenko ya. Belakangan juga kabarnya dari Kemenlu yang menjadi katakanlah champion kami ya untuk bernegosiasi. Jadi untuk dengan sampai saat ini kita akan membicarakan soal tarif 32% ini dulu. Tarif 32% ini dulu, baru kemudian apabila memang 32% ini dirasa-rasa tidak mungkin, mungkin kita bisa membicarakan aturan-aturan lain yang bisa memudahkan barang kita untuk masuk ke Amerika Serikat. Jadi kan tarif ini kan bukan hanya instrumen satu-satunya, Mas. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa saja soal tarif ini kita dinaikkan, tapi instrumen-instrumen lain kita justru dimudahkan. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian bisa kita negosiasikan dengan Amerika Serikat. Demikian, Mas. Ya, saya kira itu tugas pemerintah ya untuk melakukan negosiasi dengan cara apapun lah, negosiasi sendiri atau menggunakan kekuatan blok ya. Tapi kami di dunia usaha melihat itu tidak akan banyak gunanya. Kalau kita lihat keputusan Presiden Amerika dalam rangka melakukan tarif gila-gilaan ini kan juga pasti sudah memperhitungkan itu. Bagaimana mungkin tidak? Mereka juga sudah mendahului dengan saudara dekatnya ke Kanada dan Meksiko gitu. Apalagi dengan negara-negara NATO di mana Amerika sebagai leading ya, di situ pun hampir seluruh negara NATO atau Eropa akan terkena juga dari penerapan tarif tersebut. Artinya Donald Trump sudah memperhatikan itu, sudah mengukur hal itu. Nah, kita tidak terlalu berharap panjang dengan banyaknya negosiasi yang akan dilakukan, meskipun kami berharap pemerintah tetap lakukan saja demi sopan santun ketatanegaraan, tapi secara hasil kami tidak akan berharap itu. Yang kami harapkan lebih besar saat ini adalah bagaimana pemerintah kita memperbaiki kekuatan di dalamnya. Kekuatan investasi di dalam negeri kita sudah kalah sama Vietnam. Kenapa bisa kalah? Kita sudah hampir kalah sama teman-teman kita di Kambodia. Kenapa bisa kalah? Nah, ini dievaluasi terus-menerus. Sehingga kalau kita berhadapan terkait dengan kekhawatiran retaliasi dengan negara lain, kalau kita melakukan trade barrier juga, itu kita memiliki kebanggaan dan kekuatan besar di situ. Bukan seperti saat ini di mana industri kita sekarang menjadi industri yang lemah sekali di hadapan para trader gitu. Kita lebih dominan ya perdagangan yang menguasai ekonomi Indonesia daripada kekuatan produksi industri kita. Artinya apa? Ada kelemahan besar di dalam negeri kita. Nah, dalam kesempatan seperti ini, lakukan perbaikan ke dalam. Karena kita tahu tidak akan ada fair treatment di international trade, gitu. Pasti akan tidak fair, gitu. Nah, kalau kita bisa memperkuat industri dalam negeri kita, memiliki market besar di dalam negeri kita, maka kita memiliki kekuatan lebih yang bisa kita perhitungkan dalam rangka berhadapan dengan gejolak international trade. Ini poin pentingnya. Salah satu yang menjadi harus PR-nya Bapak Prabowo adalah bagaimana melakukan deregulasi, debirokratisasi terkait dengan perizinan investasi. Tetapi bukan dengan melonggarkan syarat-syarat impor ke Indonesia hanya demi menyenangkan negara paman Sam. Karena kalau itu kita buka, kita akan diserbu oleh negara lain. Contoh produk-produk Tiongkok yang sudah sangat
devastating industri kita, menguasai market dalam negeri kita. Nah, kalau kita membuka atau menderegulasi program-program perlindungan importasi, maka kita mungkin akan dilihat Amerika sebagai anak emas, tetapi di mata negara lain kita akan menjadi negara yang terjajah oleh produk-produk mereka. Jadi hati-hati untuk menafsirkan perintah Bapak Presiden Prabowo untuk melakukan debirokratisasi atau deregulasi. Karena jangan sampai upaya-upaya debirokratisasi dan deregulasi itu malah mengakibatkan kita menjadi korban dari pasar luberan yang tadinya harus ke Amerika tapi kemudian melimpah ke Indonesia. Nah, fokus pentingnya di sana. Memperkuat industri dalam negeri kita, menjaga pasar dalam negeri kita adalah pondasi dasar untuk kita bisa melakukan ekspor ke negara luar dengan gagah dan berwibawa. Ya. Betul. Iya, tentu saja apa yang menjadi concern oleh Mas Danang ini sudah menjadi pertimbangan kami juga ya di lingkup kepresidenan. Jadi kami melihat kenaikan tarif impor Amerika Serikat ya, terutama untuk Indonesia 32%, Vietnam 46%, Thailand 30 sekian persen lebih tinggi daripada Indonesia dan lain-lain. Ini merupakan tantangan sekaligus merupakan peluang. Katakanlah seperti itu ya. Kami melihat ini sebagai tantangan karena ada potensi juga ya, potensi di mana barang-barang yang tadinya memilih untuk masuk ke Amerika Serikat, kini tidak menganggap Amerika Serikat sebagai negara penerima ekspor mereka secara kondusif, katakanlah demikian, kini kemudian melihat Indonesia yang dianggap sebagai negara konsumen. Begitu. Nah, ini kami juga sudah amati ya. Dan tapi tidak hanya tantangan di sini, yang kami lihat juga di sini ada peluang. Misalnya apa? Kemarin Presiden Tiongkok juga sudah merespons ya apa yang menjadi kebijakan baru di Amerika Serikat tentang tarif impor ini, yaitu dengan menambah restriksi investasi dari Cina, dari Tiongkok untuk Amerika Serikat. Nah, ini apabila memang nanti ya kita berhasil ya merespon ini dengan baik, yang tadi Mas Danang sudah katakan, yaitu menderegulasi dan mengefisiensikan birokrasi kita, tapi bukan untuk impor, melainkan untuk mendatangkan investasi. Nah, ini potensi investasi datang dari Tiongkok ini menjadi lebih besar, kurang lebih seperti itu, gitu. Nah, misalnya juga ada potensi lain dari Vietnam misalnya. Ini kan ada sebuah pabrik sepatu yang beberapa tahun lalu dari Amerika Serikat ya, merek dagangnya yang kemudian pindah pabriknya dari Indonesia ke Vietnam. Nah, namun tahun ini Vietnam itu besar sekali ya, besar sekali tarif impornya, yaitu 46%, sementara Indonesia hanya 32%. Nah, ini kalau misalnya kemudian si pabrik tersebut kemudian melihat Indonesia menjadi produsen sepatu mereka yang lebih menguntungkan, tentu saja ya ini bisa menjadi potensi peluang. Nah, hal-hal seperti inilah yang kami lihat tadi ya, dan apa yang sudah diinstruksikan terkait merespon ini oleh Presiden adalah langsung menyederhanakan regulasi dan perizinan. Tapi Mas Danang tenang saja, regulasi dan perizinan yang kami maksud ini bukan regulasi dan perizinan untuk impor, melainkan untuk mendatangkan investasi, mendatangkan modal ya, supaya orang-orang mau membuka usaha ya, baik itu pemodal di dalam negeri maupun di luar negeri mau membuka usaha di Indonesia. Demikian Mas.